Pencurian, perampokan, dan penjamretan terjadi di mana saja. Di rumah, di pasar, mal, sekolah, jalanan. Seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dua penjamret akhirnya babak belur setelah gagal merampas tas pasangan suami istri. Warga merasa kesal lantaran pelaku menendang korban saat merampas tas korban. Beruntung keduanya segera diamankan aparat Polsek Kandes. Antara korban dan pelaku tarik-menarik, akhirnya dua-duanya jatuh. Setelah dua-duanya jatuh, warga atau para pengguna jalan akhirnya menolong. Namun demikian ternyata itu tidak jatuh tabrakan, namun demikian jambret. Aksi pencurian, penjamretan, bahkan perampokan bisa terjadi di mana saja. Di mana ada kesempatan, di situ pelaku memanfaatkan kesempatan untuk beraksi tanpa memandang tempat dan waktu, bahkan termasuk di tempat dan waktu yang dimuliakan Allah SWT. Seperti di masjid saat tengah menunaikan ibadah sholat. Pencurian di masjid inilah yang terkadang menimbulkan dilema karena seringkali terjadi di tengah sholat. Lantas, bagaimana jika kita sedang sholat, tiba-tiba barang kita dibawa kabur maling? Apakah kita boleh membatalkan sholat lalu mengejar maling? Jika di tengah sholat ada maling yang mengambil harta kita, maka dibolehkan bagi kita untuk mengejar maling tanpa harus membatalkan sholat. Artinya, sambil menghalau maling untuk merebut harta kita, sholat tetap berlangsung dan sholatnya sah. Sepanjang kita tetap membaca bacaan sholat dan tidak berkata-kata di luar bacaan sholat, serta tidak menginjak najis yang tidak ditolerir atau najis yang tidak dimaafkan. Inilah sholat sambil mengejar maling yang disebut para ulama dengan sebutan sholat syiddatul khauf atau sholat dalam keadaan sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Masyur dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin menjelaskan, apabila ada seseorang mengambil hartanya, seperti ada seseorang yang mencuri sandalnya, atau ada kucing yang mengambil daging atau ikannya, sedangkan dia dalam keadaan sholat, maka diperbolehkan baginya untuk mengejar kucing itu. Dan diperbolehkan juga sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat takut jika dikhawatirkan hartanya akan menjadi sia-sia. Akan tetapi, mengejar maling ketika sholat itu ada syaratnya. Imam Ar-Ramli menjelaskan bahwa sholat sambil mengejar maling hanya bisa dilakukan ketika waktunya telah mepet atau waktu sholatnya hampir habis. Dalam kondisi demikian, sholat mengejar maling boleh dilakukan dan sholatnya tetap sah. Akan tetapi, apabila kondisinya pada awal waktu sholat atau waktu sholat masih panjang, maka sholat mengejar maling ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika masih ada waktu panjang, sebaiknya jika ada pencuri, seseorang harus membatalkan sholatnya untuk mengejar pencuri karena masih tersisa waktu sholat. Jika urusannya selesai, ia bisa mengulang sholatnya. Sementara waktu sholat masih ada. Sholat semacam ini bisa dilakukan misalnya oleh para petani yang menjaga padi dari serangan burung, orang yang menjaga keselamatan seseorang seperti istri dan anaknya dan juga hartanya. Lalu, bagaimana cara sholatnya? Bagaimana pula ruku dan sujudnya? Sholat sambil mengejar maling, gerakannya sama seperti sholat ketika sedang perang melawan musuh. Bisa sambil berjalan atau berlari, bisa tidak menghadap kiblat, tetapi harus tetap membaca bacaan sholat dan tidak berbicara. Adapun ruku dan sujudnya bisa dilakukan semampunya sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Jika aman untuk ruku dan sujud, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah semampunya. Misalnya dengan sedikit membungkukkan badan. Namun yang pasti, posisi ruku dan sujud harus berbeda. Sujud harus lebih direndahkan daripada ruku. Ada hal yang perlu diperhatikan. Orang yang tetap melakukan sholat sambil mengejar maling, pada hakikatnya dibolehkan karena tidak ingin kehilangan waktu sholat yang sudah hampir habis. Namun tetap dengan catatan, sepanjang itu aman bagi dirinya. Jika tidak aman, misalnya maling tersebut menyerangnya, maka ia boleh membatalkan sholatnya dan mengulangi sholat tersebut di waktu yang aman. Wallahu a'lam.